Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bagus Jody Abimanyu atau biasa dipanggil Abi dan teman-teman aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Isambilaki, biasa dipanggil Wisam. Halo semuanya, nama aku Sheila Teresia Devi, biasa dipanggil Sheila. Kami adalah mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran dan kami akan bercerita dan mengenalkan suatu tools dalam manajemen operasi suatu perusahaan atau suatu pabrik, yakni Odoo. Lalu, apa sih Odoo itu dan bagaimana aplikasinya? Maka simak penjelasan berikut ini. Odoo adalah suatu tools dalam di mana kita bisa memanajemen suatu perusahaan kita yang dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, mulai dari keuangan, administrasi, hingga tentang operasi perusahaan tersebut. Dan ini adalah aplikasi berbayar. Namun kita akan coba lihat trialnya dan kita coba lihat tampilannya. Mangga, kamu bisa. Oke. Sudah ya? Ya, ini adalah tampilan aplikasi Odoo tersebut. Dan bagaimana caranya? Pertama, seperti biasa, teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu, registrasi dengan memasukkan email dan lain-lainnya. Nah, setelah itu, setelah teman-teman membuat akun, teman-teman juga bisa mendownload aplikasi ini agar lebih mudah. Selain itu bisa juga langsung di webnya langsung. Nah, teman-teman juga ini bukan hanya untuk satu user, tapi bisa digunakan oleh banyak sekali user. Sehingga sangat memungkinkan untuk diintegrasikan di perusahaan. Dan ini adalah versi trialnya di mana dikasih percobaan selama 15 hari. Dan kami akan sedikit menjelaskan apa sih yang ada, beberapa yang ada di modul-modul yang ada di Odoo ini, gitu. Mangga, Sheila. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa modul dari Odoo itu sendiri. Yang pertama yaitu kalender. Nah, teman-teman pasti tahu lah ya kalender tuh buat apa. Nah, dalam kalender ini kita bisa masukin jadwal meeting kita, jadwal libur kita, ataupun jadwal panen pada misalkan dalam agroindustri. Pasti kita harus mencantumkan jadwal panen dan produksinya. Nah, tools yang kedua yaitu kontak. Nah, teman-teman, pada tools kontak ini kita bisa menyimpan beberapa kontak ataupun partner-partner yang bekerja sama dengan produksinya kita. Misalkan partner buat supplier bahan baku, partner karyawan juga boleh. Bisa juga jika kita memiliki pelanggan-pelanggan tertentu yang sudah menjalin sama kita, gitu teman-teman. Nah, tools yang ketiga yaitu email marketing. Nah, teman-teman, email marketing itu biasanya digunakan sebagian dari strategi untuk pemasaran si produknya kita. Karena sangat memungkinkan untuk menjangkau banyak pelanggan dengan biaya yang rendah. Nah, kita bisa mempromosikan langsung produknya kita melalui email agar pelanggan langsung melihat notifikasi dari si kitanya itu, gitu teman-teman. Nah, modul yang keempat yaitu diskusi. Nah, pada modul ini sangat membantu kita sebagai sales, kita sebagai CEO, kita sebagai karyawan, sangat membantu, di mana di sini kita bisa membuat grup untuk saling koordinasi, misalkan grup karyawan, misalkan grup pelanggan, ataupun grup pimpinan-pimpinan setiap bagian produksi. Kemudian,
pada modul diskusi ini juga terdapat bot. Bot itu di mana kita bisa mendapatkan informasi secara otomatis. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian dilanjutkan sama teman kami. Nah, kalau tadi udah bagian administrasi, selanjutnya adalah bagian dalam perusahaan. Ya ini yang pertama ada inventory, bahwa inventory ini berfungsi dalam gudang, ibaratnya gudangnya kita bisa melihat stok kita, kemudian kita bisa melihat apa aja persediaan kita, dan ini tidak hanya satu gudang, kita bisa buat gudang A, gudang B, gudang C, gitu. Dan kita juga bisa yang dalam proses pengaturan, mana yang sudah diterima, seperti itu. Dan selanjutnya adalah manufacturing. Manufacturing ini ada pabrik kita, di mana kita dalam membuat misalnya satu jenis produk, menggabungkan beberapa elemen-elemen, dan kita mengkombinasikan elemen-elemen tersebut, dan kita bisa mengetahui seberapa banyak yang sudah kita buat, seberapa banyak yang sedang dalam proses, seberapa banyak yang sedang dikerjakan, kayak gitu. Dan selanjutnya selain itu ada lagi fungsi dalam employees, di mana itu dalam mengatur kerja karyawan kita. Kita bisa mengetahui data karyawan, kita bisa mengetahui apapun informasi tentang karyawan-karyawan kita, strukturnya, dan lain-lainnya. Itu employee. Kemudian selanjutnya ada rekrutmen, di mana ini berfungsi untuk manajer HRD yang langsung bisa mengetahui mana email yang sudah masuk, mana posisi-posisi yang akan kita buka, mana yang sedang kita seleksi, seperti itu. Selanjutnya oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita menuju ke penjualan. Nah, di sini ada modul sales. Nah, di mana modul sales ini merupakan modul yang berisi semua proses transaksi, mulai dari pembuatan penawaran, terus pengiriman, penawaran kepada pelanggan, hingga pesanan yang siap difakturkan. Nah, lalu kita menuju ke point of sale. Nah, point of sale ini biasanya dipakai di suatu restoran yang dipakai oleh kasir, di mana modul ini digunakan untuk men-check out segala suatu pesanan yang dipesan oleh konsumen kita. Lalu selanjutnya itu purchase. Nah, di modul purchase ini kita dapat mengelola segala pembelian barang dan bahan baku juga yang dibutuhkan perusahaan kita. Nah, data dan laporan seperti daftar supplier dan vendor, pengiriman pesanan pada vendor, rekaman dan analisis penawaran, purchase order, dan dokumentasi lainnya dapat dikelola dengan mudah oleh modul ini. Dan modul ini juga terintegrasi dengan modul inventory, produksi, dan accounting. Lalu yang terakhir yaitu ada invoicing. Nah, modul ini kita dapat melihat segala transaksi baik dari customer ke kita maupun kita kepada vendor. Nah, di sini juga kita dapat melihat apakah pembayaran itu sudah dibayar oleh kita atau belum. Nah, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke teman saya. Nah, itulah teman-teman sedikit pengenalan tentang modul-modul atau fitur-fitur yang bisa digunakan di aplikasi ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi, namun dalam kesempatan kali ini kami cukup menjelaskan beberapa hal ini saja. Dan tadi yang kita jelaskan baru pendahuluan nih, atau baru pengenalan secara singkat. Nanti akan kami lanjutkan di part selanjutnya. Jadi langsung kita jelaskan studi kasus dan cara-cara membuatnya. Maka dari itu jangan lupa tonton di part selanjutnya. Terima kasih.